Jadi cukup dengan setengah liter saja. Setengah liter pupuk cair banding 5 liter air biasa. Jadi setengah banding 5. Kita sesuaikan wadah yang kita punya, Pak. Setelah ini sudah kita masukkan air, kita sediakan juga media tanahnya. Media tanah ini terdiri ada 3, tanah lokal, lalu kompos padat, dan abu sekam atau arang sekam. Ukurannya 1:1. Ketiga-tiganya kita aduk jadi satu. Setelah kita aduk jadi satu, sudah semua campur, baru kita masukkan ke galon yang bagian atas. Sekarang kita balik. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Ini kita masukkan semua tanahnya yang kita campur tadi, ada 3 macam. 1:1 sudah kita masukkan semua sampai nanti penuh. Setelah penuh nanti kita semprotkan. Bisa semprot pakai pembenah tanah. Kita semprot pakai pembenah tanah. Kita biarkan kurang lebih 1 atau 2 hari, baru bisa kita tanami tanaman yang atau sayuran kita kehendaki. Nah, seperti ini. Untuk proses perawatan, mati. Ya. Cek. Mati ya? Mati lampu. Enggak. Masih. Enggak. Ya, enggak kena. Cek. Ini Bapak Ibu tadi ini sudah jadi gini, untuk galon yang sudah terisi seperti ini, jadi untuk perawatan selanjutnya yaitu nanti kalau Bapak Ibu mungkin ini kan nanti otomatis air bisa habis, jadi Bapak Ibu harus mengangkat galon terbalik untuk diisi air tambahan atau bisa ditambah pupuk lagi. Atau untuk alternatif lain bisa Bapak melubangi di sekitar sini mungkin sebesar selang biar nanti Bapak Ibu mempermudah untuk mengisi air kalau tidak ada teman atau saudara yang untuk membantu mengangkat. Itu salah satunya untuk mempermudah kita mengisi air. Itu untuk tahap berikutnya dengan hasil yang sudah ada di depan penjenengan semua. Ini yaitu hasil dari ini media galon. Juga sama yang pakai polybag sama juga Bapak Ibu. Polybag tadi bahannya sama, komposisinya sama. Cuman kalau polybag itu mengisi tanah ke polybag tidak boleh dipadatkan. Hanya diisi saja, digoyang-goyang biar isinya biar penuh tapi tidak terlalu padat. Pengaplikasinya juga sama. Disemprot pakai pembenah tanah dulu. Untuk 1 atau 2 hari baru kita tanam tanaman yang kita kehendaki. Jadi untuk galon sama media polybag caranya atau bahannya medianya sama Pak. 1:1 sama. Cuman kalau ini lebih ngirit tenaga karena sekali kita membuat untuk beberapa hari kita tidak harus menyiram air. Tapi untuk menempatkan kalau bisa ditempatkan di tempat yang teduh, tidak kena air hujan langsung Pak. Nanti kalau air hujan langsung otomatis akan meluap atau airnya nanti keluar. Itu. Jadi ini untuk proses pembuatan atau media galon. Ini mudah dan nanti bisa dipraktekkan lebih ngirit. Bapak Ibu bisa tinggal kemana-mana beberapa hari tidak harus melihat atau menyiram tanaman yang Bapak Ibu tanam. Itu dari media galon. Kalau kita sudah media galon,
Kalau kita sudah ada media galon, otomatis kita harus punya bibit yang akan kita tanam. Bagaimana cara kita menyemai atau membuat bibit? Yaitu perlu Bapak Ibu ketahui. Seperti ini Bapak Ibu. Ini ada tray seperti ini. Atau Bapak Ibu mungkin punya tempat yang lain selain tray. Mungkin punya tempat yang lain selain tray. Apapun boleh. Medianya sama juga Bapak Ibu. 1:1. Abu sekam, tanah lokal atau pupuk padat. Masing-masing kita satukan jadi satu. Bedanya dengan media galon ini, kalau sudah kita campur bahannya, kita kayak. Jadi untuk mengisi tray atau penyemai ini harus tanahnya atau medianya yang halus. Iya, arang atau abu sekam, tanah lokal sama pupuk padat. Bisa selama ini kita hanya pakai ini Pak. Nanti untuk kopi bisa sampaikan mungkin ada tambahan. Setelah kita penuhi seperti ini, baru kita semprot. Kita semprot pakai air biasa. Untuk penyemprotan ini kita usahakan, kita pastikan basah semuanya. Maksudnya basah sampai bawah. Karena ke Bapak Ibu mungkin tanahnya nanti mungkin tanahnya kering, kelihatannya atas basah, tapi di bawah masih kering. Jadi dipastikan tanah ini basah sampai bawah. Nah, di ala BSM, SOP kami, cara menanamnya juga ada aturannya. Ya, untuk menanam biasanya kita taruh di tangan Pak. Kita pastikan tanah kita, tangan kita kering. Tangan kita kering. Kenapa? Mengantisipasi kalau kita mengeluarkan terlalu banyak benih bibit di tangan kita masukkan ke lubang, sisanya kalau terkena air nanti kita masukkan ke tempat penyimpanan akan menjamur. Jadi Bapak Ibu harus mengeluarkan sesuai kebutuhan saja. Jadi teman-teman nanti kalau sudah keluar lebih banyak kita masukkan nanti di dalam jamur. Ya. Setelah kita siapkan baru kita lubangi. Kita lubang pakai jari bisa, pakai alat bisa, atau kalau Bapak Ibu punya tray seperti ini bisa dicetak pakai tray seperti ini. Nah, ini untuk mempercepat melubangi. Setelah kita sudah terbentuk lubang, baru kita taburkan atau kita taruh bibit 1 per 1, masing-masing lubang 1 biji. Jadi memang harus telaten, teliti dan sabar. Nah ini kalau bibitnya warna putih kita lebih enak melihat kalau kita lupa. Tapi kalau hitam mungkin Bapak Ibu waktu naruh ditanya orang noleh lupa. Sampai di mana? Itu setelah nanti kita taruh 1 per 1. Nanti biar tanah tetap lembab, tidak mudah kering, kita tutup. Kita tutup pakai apa boleh. Biar tidak terlalu kering, kita tutup. Setiap hari kita cek kondisi tanahnya basah atau kering. Harus kita semprot tiap hari. Setelah kita tabur atau beri benih seperti ini, tidak perlu kita uruk Pak. Kita biarkan terbuka. Kita biarkan terbuka, tapi setelah itu harus kita tutup. Biar tetap lembab tanahnya. Nanti tiap hari kita cek, kita lihat sampai di mana kering atau basah. Untuk nyemprotnya harus dengan air seperti tadi, ngembun aja, jangan terlalu keras. Nanti kalau tekanan terlalu keras nanti akan tanahnya akan nguruk ini, ya akan nguruk bibit atau benih yang kita tabur, nanti akan mempersulit pertumbuhannya. Setelah tumbuh besar atau tinggi sekitar di atas tray, untuk mengantisipasi juga roboh. Biasanya tanam itu mudah roboh karena lubang kita agak besar. Nanti kita uruk di sampingnya, kita uruk tanah di sampingnya biar kondisi batangnya tetap tegak, tidak mudah roboh. Setelah nanti kita uruk 1 per 1. Untuk tahapan berikutnya kita semprot pakai ZPT biar menguatkan batang dan tumbuhnya dengan hasil seperti ini. Memang tadi harus sabar, telaten, teliti. Nah, perlu sabaran juga. Dan untuk proses pertumbuhannya, setiap benih tidak sama. Ada yang 3 hari tumbuh, 4, 5 hari, bahkan ada yang 3 minggu untuk tanaman yang lain. Ada Pak. Jadi tidak sama untuk proses pertumbuhan masing-masing benih.
Untuk sampai di mana nanti untuk siap ditanam. Nanti kalau siap ditanam ini bisa tumbuh yang ada di samping tadi ada yang sudah agak besar itu berarti siap ditanam. Itu tadi ada beberapa macam jenis atau beberapa macam praktek hari ini. Yang terakhir tadi untuk penyemaian. Jadi untuk penyemaian ini memang perlu betul-betul harus teliti. Ini seperti ini Bapak Ibu, kita tutup seperti ini atau Bapak Ibu mungkin punya tutup yang lain. Intinya biar tetap lembab saja. Kalau sudah tumbuh cambah harus kita buka. Jangan lupa ya. Kalau sudah ada tumbuh kecambah kita buka. Jangan sampai terlalu tinggi. Nanti kelamaan nutup gini akan apa istilahnya? Iya, terlalu tinggi terus memoler itu loh Pak. Itu loh. Iya, iya betul. Terlalu tinggi akhirnya nanti mudah patah. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu, tadi ada beberapa macam yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, ada review dari Pak Kabin, nanti bisa ditanyakan. Mungkin mudah-mudahan ya sampai ini bisa diterima dan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.